Selamat pagi, Pak. Pagi juga anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan. Kabar baik ya. Jadi saya minta salah satu siswa bisa pimpin doa dulu ya. Amin. Oke. Sebelum materi, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, Antonius, Hadir, Pak. Gabriel, Hadir, Pak. oke. Maria, Ada, Pak. Gradus, Alfa, Pak. oke. Jadi hari ini ada yang alfa ya. Iya, Pak. Nanti kamu sampaikan kepada teman-teman kalian yang alfa hari ini supaya minggu depan juga bisa hadir ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Bisa terima materi dari Bapak Guru. Mata pelajaran kita hari ini adalah sosiologi ya. Yuk. Jadi materi kita ilmu pengetahuan sosiologi dan realitas sosial. Iya, Pak. Jadi di sini Pak Guru jelas dulu tentang ilmu pengetahuan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar yang menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumus-rumusan pasti. Ilmu memberikan kepastian dan membatasi lingkungan pandangan dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati Ya. ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar. Ya. Ilmu pengetahuan sosiologi adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki. Tiga. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Memberikan kepastian dengan membatasi lingkungan dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu itu bukan sekedar, tetapi mungkin sekumpulan pengetahuan keterbatasan teori-teori yang disepakati dan secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni antropologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang itu dipenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Oke, di sini paham? Paham. Oke. Jadi sekarang Bapak jelas lagi tentang sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari pola perilaku manusia, baik itu masyarakat, individu, atau kelompok.
Oke, di sini juga paham? Paham. Oke. Tiga. Jadi baik, di sini Bapak akan berikan salah satu contoh tentang ilmu pengetahuan. Contoh seperti kalian memahami. Tiga. Contoh keberadaan ilmu pengetahuan seperti kalian memahami sesuatu atau kalian ingin tahu tentang sesuatu. Maka ilmu itu bisa terbentuk dengan sendirinya dalam diri manusia. Jadi itu salah satu contoh yang sangat mudah. Nah, jadi sampai di sini bagaimana anak-anak? Sudah paham? Paham. Oke. Jadi oke, jadi kita lanjut lagi di materi yang berikut tentang realitas sosial. Realitas sosial merupakan kenyataan yang dapat kita lihat sebagai bentuk dari adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Lanjut materi yang berikut, realitas sosial. Realitas sosial merupakan kenyataan yang ada kita lihat sebagai bentuk dari adanya hubungan antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Jadi dalam realitas sosial ada beberapa konsep-konsep sosial seperti konsep keluarga, konsep masyarakat, konsep organisasi atau kelompok sosial atau asosiasi, konsep sosial, komunikasi sosial, komunikasi sosial, suku bangsa. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang keluarga. Keluarga berasal dari dua kata, yakni kabula dan varga. Kabula berarti mengabdi dan varga berarti anggota. Keluarga bisa diartikan sebagai yang terikat berdasarkan pengabdian, ikatan darah, ikatan perkawinan, kasih sayang. Adapun yang termasuk anggota keluarga antara lain suami, istri, dan anak. Bagaimana di sini? Apakah paham? Paham, Pak. Oke, sekarang Bapak lanjut lagi di masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang melakukan interaksi menurut satu sistem adat istiadat tertentu, di mana memiliki sifat kontinu seperti terikat oleh rasa identitas bersama. Bagaimana di sini juga? Sudah paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Tentang organisasi atau kelompok sosial atau asosiasi. Kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang dilandasi oleh adanya kesamaan kepentingan dalam hal ini, misalnya kesamaan ideologi, kesamaan hobi, kesamaan dalam tujuan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana di sini? Apakah paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sosial. Sosial komunikasi merupakan kesatuan sosial yang didasari oleh lokalitas. Hal ini yang menyebabkan sebuah komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat antara anggota akibat dari adanya kesatuan tempat tinggal. Oke. Terus yang berikut, bangsa. Suku bangsa merupakan kesatuan sosial yang didasari adanya kesadaran akan kesatuan usul-usul dan budaya. Jadi bagaimana? Apakah jelas atau belum? Jelas, Pak. Oke, kalau memang sudah jelas, berarti kita akan lanjut lagi di materi yang berikutnya tentang metode penelitian sosiologi. Baik, anak-anak, dari pembahasan yang pertama sampai terakhir tadi mungkin ada yang belum jelas. Saya bisa minta kepada teman-teman atau adik-adik bisa untuk bertanya kembali. Ada yang mungkin kalian tidak paham di situ, supaya Bapak bisa untuk menjelaskan kembali dengan materi yang ada. Ada, Pak. Oke, siap.
Baik, saya akan bertanya bagaimana hubungan sosiologi dengan realitas sosial dalam lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi Bapak akan menjawabkan pertanyaan yang ditanyakan oleh anak murid ini. Jadi hubungan sosial sosiologi sebagai alat kontrol dalam suatu masyarakat untuk memulai terkait pola perilaku manusia, sedangkan realitas sosial sebagai suatu proses perilaku masyarakat, timbal balik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan kelompok, sehingga dalam hal ini dapat mengetahui tindakan-tindakan masyarakat. Jadi bagaimana? Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Aku akan bagi kalian dalam bentuk kelompoknya, bisa kerjakan soal yang ini ya, yang Bapak kasih nanti. Iya, Pak. Jadi kalian catat dulu soal. Akan bagi dalam beberapa kelompok itu. Soal di sini nanti kalian catat ya. Iya, Pak. Oke. Jelaskan pengertian sosiologi. Jelaskan pengertian sosiologi Sudah, Pak. sebagai ilmu pengetahuan. Oke, di situ nanti kalian bentuk kelompok. Nanti kalau ada yang tidak paham, kamu browsing ke Google kah atau gimana? Kerja baktinya apa guru kasih? Oke, silakan kerja ya. Iya, Yang Pak. soal sudah diberi. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau sudah jelas, sudah kerjakan semua, saya minta lagi kepada siswa bisa untuk menjelaskan materi saya. Soalnya kalian nanti Pak minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan kerjaan kalian tadi. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, siap. Baik, saya akan menjelaskan pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi adalah ilmu pengetahuan sebuah studi sistematis tentang perilaku sosial dari individu-individu, cara kerja kelompok sosial, organisasi, kebudayaan, dan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebuah studi sistematis tentang perilaku sosial dari individu-individu, cara kerja kelompok sosial, organisasi, kebudayaan, dan masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi sudah jelas semua itu ya? Jawaban yang diberikan oleh, yang dipresentasikan oleh teman kalian. Berikutnya, Pak Guru akan kasih tugas kepada kalian ya. Ya, Pak. PR. Tersambung marah. Jadi tugas ini nanti Pak Guru akan kirimkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas baru share ke grup ya, Ya, ke Pak. teman-teman itu. Oke. Supaya nanti minggu depan kita akan ketemu lagi nanti. Ya, Pak. Oke, sampai di sini. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Sebelumnya Pak Guru minta maaf, mungkin ada salah penyampaian dari awal, salah kata atau gimana. Pak Guru minta maaf kepada kalian semua ya. Ya, Pak. Jadi Pak Guru pimpin doa ya. Ya, Pak. Doa selesai. Amin.